Skandal mega korupsi kekayaan alam senilai 16.000 triliun akhirnya terungkap. Selama puluhan tahun, harta negara kita dikuras demi memperkaya segelintir orang. Padahal uang tersebut sangat cukup untuk melunasi seluruh utang Indonesia. Kini, di bawah komando Presiden Prabowo, semua celah kebocoran akan ditutup total. Namun, mampukah Presiden bersama Menteri Keuangan Purbaya membongkar tuntas para dalang di balik perampokan besar ini? Mari kita bedah bersama-sama seluruh faktanya, tapi jangan lupa subscribe channel ini, Tiang Politik. Pantesan kita kerja keras sebagai kuda, tapi ngerasa makin miskin. Saat Anda pusing mikirin cicilan, potong gaji, dan disuruh bayar pajak tepat waktu, di atas sana ada segelintir pengusaha yang diam-diam merampok uang negara sampai 16.000 triliun rupiah lewat laporan palsu. Pertanyaannya, pemerintah beneran kecolongan selama 30 tahun atau emang sengaja tutup mata karena ada lobi-lobi di bawah meja? Saya tidak ada pilihan lain selain memimpin upaya pemberantasan korupsi dan penyelewengan di semua lembaga eksekutif dan pemerintah. Presiden Prabowo sekarang resmi menyatakan perang lewat aturan baru per Juni 2026. Tapi pertanyaannya, berani nggak pemerintah sikat dalang utamanya? Atau aturan ini cuma bakal tajam ke bawah tapi tumpul di hadapan oligarki? Coba tulis tebakan kalian di komentar. Kita bongkar cara main licik mereka yang bikin orang awam geleng-geleng kepala. Teman-teman, video ini dibuat bukan cuma untuk sekedar berbagi berita atau cari views. Video ini adalah wadah kita, rakyat kecil, untuk berani bersuara dan melihat apa yang sebenarnya terjadi di balik layar negara ini. Selama puluhan tahun, kita diperas oleh sistem, disuruh bayar pajak ini itu, sementara para mafia dagang dan oknum pejabat korup hidup mewah dari hasil merampok uang kita. Kita memang tidak punya kekuatan politik atau uang miliaran untuk melawan mereka. Tapi ingat, kita punya kekuatan satu atap digital. Melawan mereka kita tidak bisa sendirian. Jadi sebelum kita bedah cara licik mereka di pembahasan pertama, saya minta kalian ambil tindakan nyata sekarang juga. Klik tombol like dan subscribe sebagai tanda bahwa kamu berdiri bersama rakyat, bukan bersama para perampok uang negara. Share video ini ke grup WA keluarga dan teman-temanmu sekarang, karena makin banyak rakyat yang tahu, makin gemetar para mafia itu bersembunyi. Dan yang paling penting, silahkan absen di kolom komentar, dari daerah mana kalian berasal. Mari kita tunjukkan dari Sabang sampai Merauke bahwa rakyat kecil dari seluruh pelosok Indonesia hari ini bersatu dan menolak untuk terus dibodohi. Simak video ini sampai detik terakhir, jangan dilewati sedikit pun, karena setiap data di video ini adalah bukti bagaimana hak kalian sedang dirampas. Mari kita mulai. Seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu sebelum kau dibersihkan. Sebuah peringatan keras dari Presiden Prabowo. Segera bersihkan diri kalian atau negara yang akan bertindak untuk membersihkannya. Siapapun yang masih berani maling kekayaan alam Indonesia demi kekayaan pribadi, bersiap-siaplah untuk disikat tanpa ampun dan disita seluruh hartanya tanpa sisa. Gimana teman-teman? Setujukah jika para maling-maling ini dimiskinkan total? Tulis opini kalian di kolom komentar. Pantesan kita kerja keras sebagai kuda tapi ngerasa makin miskin. Di luaran sana kita selalu disuguhi berita bahwa Indonesia ini negara yang sangat kaya raya, punya batu bara melimpah, sawit di mana-mana, sampai nikel yang diincar oleh seluruh raksasa teknologi dunia. Bahkan data resmi menunjukkan kalau ekspor kita itu untung besar selama bertahun-tahun tanpa henti. Tapi anehnya, kenapa hidup kita malah merasa makin susah? Harga barang kebutuhan pokok terus melambung naik, mencari pekerjaan sulitnya setengah mati, dan nilai mata uang rupiah kita justru hancur-hancuran terhadap dolar AS. Secara teori ekonomi yang paling sederhana, kalau sebuah negara lebih banyak menjual barang ke luar negeri daripada membeli dari luar negeri, maka pasokan dolar di dalam negeri harusnya melimpah ruah. Ibaratnya tabungan atau cadangan devisa negara kita harusnya penuh dan bikin mata uang rupiah kita jadi sangat kuat. Faktanya, dalam kurun waktu dari tahun 2020 sampai pertengahan tahun 2026 ini, Indonesia berhasil mencetak rekor keuntungan bersih perdagangan internasional yang sangat fantastis, yaitu mencapai 224 miliar dolar Amerika Serikat. Namun disinilah letak keanehan dan ironi besarnya yang bikin kita elus dada. Ketika dicek ke dalam kas negara,
posisi cadangan devisa kita hampir jalan di tempat dan tidak mengalami kenaikan yang sebanding dengan hasil keringat bumi yang kita kuras habis-habisan. Angka pendapatan negara kita terkesan pas-pasan, bahkan pemerintah masih sering mengeluh kekurangan dana untuk memberikan subsidi bagi rakyat miskin, seperti subsidi pupuk atau bahan bakar. Presiden Prabowo Subianto sampai menyoroti fenomena aneh ini, di mana rasio penerimaan negara Indonesia terhadap produk domestik bruto kita berada di posisi yang sangat memprihatinkan, yaitu hanya kisaran 11–12% saja. Angka ini menempatkan kita di posisi paling buncit di antara negara-negara anggota G20, dan yang paling bikin miris, kita kalah efektif dalam mengumpulkan uang dibandingkan dengan negara tetangga sekecil Kamboja yang rasionya sudah menyentuh 15%. Dampak langsung dari aliran dolar hasil ekspor ini langsung menghantam telak kehidupan kita sebagai masyarakat bawah. Karena pasokan mata uang asing di dalam negeri sengaja dibuat tipis dan terbatas, nilai tukar rupiah kita menjadi sangat rapuh dan sempat terkapar jatuh hingga menembus angka 18.000 lebih per dolar AS di bulan Juni 2026 ini. Ketika rupiah melemah separah ini, biaya produksi dalam negeri otomatis ikut melambung tinggi. Harga barang-barang impor meroket, dan ujung-ujungnya dompet rakyat kecil yang diperas habis-habisan untuk menanggung beban hidup yang semakin mencekik. Ini menjadi bukti nyata bahwa kekayaan alam yang ada di bawah tanah yang kita injak memang berhasil dikeruk dan dijual, namun keuntungan raksasanya sama sekali tidak pernah mampir atau berputar di dalam perekonomian masyarakat kita. Kekayaan nasional kita mengalir bebas keluar seperti air di ember yang bocor, meninggalkan rakyatnya dalam kesulitan ekonomi yang tidak berujung panjang, sementara para pengusaha nakal di atas sana makin makmur tidak karuan. Teman-teman, cara paling ampuh untuk menghilangkan korupsi di Indonesia cuma satu, yaitu sahkan RUU perampasan aset. Teman-teman, mari kita bersatu, jangan mau diadu domba. Kita, seluruh rakyat Indonesia, mendukung penuh disahkannya RUU perampasan aset. Merdeka! Melihat kenyataan pahit di mana tabungan dolar negara kita tidak pernah penuh dan rupiah justru terkapar hingga menembus angka 18,000-an per dolar AS, muncul satu pertanyaan besar di benak kita semua. Kemana perginya uang-uang hasil penjualan kekayaan alam kita yang nilainya ribuan triliun itu? Presiden Prabowo Subianto akhirnya membongkar sebuah istilah yang menjadi akar dari segala penderitaan ekonomi rakyat kecil selama ini, yaitu aliran hanyutnya kekayaan nasional ke luar negeri. Secara sederhana, Indonesia ini memang luar biasa hebat dalam memproduksi dan menjual barang ke luar negeri. Namun sayangnya, uang yang kita dapatkan dari hasil keringat bumi kita sendiri itu ibarat air yang mengalir di ember yang bocor. Uangnya masuk sebentar ke tanah air, lalu langsung mengalir keluar lagi dan tidak pernah berputar di dalam perekonomian masyarakat kita. Jika kita melihat data kumulatif yang dicatat dari tahun 2004 sampai tahun 2025, Indonesia sebenarnya mengantongi keuntungan bersih dari perdagangan internasional sebesar 436 miliar dolar Amerika Serikat. Ini adalah uang yang sangat besar yang seharusnya masuk ke sistem perbankan dalam negeri kita untuk memperkuat ekonomi nasional. Tetapi di waktu yang bersamaan, tercatat ada arus dana keluar dalam jumlah yang sangat mengerikan, yaitu mencapai 343 miliar dolar Amerika Serikat. Coba kita hitung secara sederhana, dari total keuntungan 436 miliar dolar yang harusnya kita miliki, yang benar-benar tersisa dan mengendap di dalam negeri, hanya 93 miliar dolar saja. Sisanya yang ratusan miliar dolar itu menguap begitu saja dan terparkir dengan aman di rekening-rekening bank luar negeri milik segelintir orang kaya. Pertanyaannya, bagaimana cara para mafia dagang dan pengusaha nakal ini melarikan uang sebanyak itu tanpa terdeteksi oleh hukum selama puluhan tahun? Jawabannya adalah sebuah praktik curang dalam perdagangan internasional yang disebut dengan istilah under-invoicing, atau dalam bahasa awamnya adalah manipulasi penurunan nilai faktur. Ini adalah sebuah bentuk penipuan yang sangat terstruktur, rapi, dan licik. Mari kita bedah cara mainnya dengan analogi yang sangat mudah dipahami oleh orang awam. Bayangkan ada seorang pengusaha besar yang mengeruk batu bara atau nikel dari tanah kita, lalu menjualnya ke pembeli di luar negeri dengan harga asli 100 juta dolar AS. Namun, saat pengusaha ini melaporkan dokumen ekspornya kepada petugas bea cukai dan pemerintah Indonesia, nilai yang ditulis di dalam dokumen resmi tersebut sengaja diubah dan diturunkan secara drastis, misalnya hanya ditulis 40 juta dolar saja. Karena di atas kertas nilainya hanya dilaporkan 40 juta dolar, maka pengusaha tersebut secara hukum hanya wajib mentransfer uang hasil ekspornya sebesar 40 juta dolar ke dalam negeri.
Lalu kemana sisa uang yang 60 juta dolar lagi? Sisa uang keuntungan yang sangat besar itu langsung ditransfer oleh pembeli luar negeri ke rekening rahasia milik si pengusaha yang berada di negara-negara perlindungan pajak, seperti Singapura atau negara lainnya. Uang itu tidak pernah menyentuh bumi pertiwi. Dampak dari praktik licik manipulasi laporan ini benar-benar menjepit kehidupan kita sebagai rakyat. Karena nilai yang dilaporkan kepada pemerintah sangat kecil, maka kewajiban membayar pajak penghasilan perusahaan, pembayaran royalti atas pengerukan hasil bumi, hingga penerimaan negara bukan pajak yang seharusnya masuk ke kas negara menjadi ikut-ikutan ciut dan sangat kecil. Ini adalah alasan utama mengapa rasio penerimaan negara kita bisa sampai kalah memprihatinkan dari negara tetangga seperti Kamboja. Pengusahanya semakin hari semakin kaya raya tidak karuan, sementara negara kita kehilangan haknya untuk mendapatkan modal dalam membangun sekolah, menyediakan fasilitas rumah sakit gratis, transportasi umum yang murah, atau modal untuk memberikan subsidi pupuk dan bahan bakar bagi rakyat miskin. Lebih gilanya lagi, skandal manipulasi laporan ekspor ini bukan baru terjadi 1 atau 2 tahun belakangan ini. Berdasarkan paparan data resmi pemerintah, praktik haram ini sudah dibiarkan subur dan mengakar sejak tahun 1991 hingga tahun 2024 kemarin. Selama lebih dari 3 dekade, sistem pengawasan kita seolah sengaja menutup mata. Jika diakumulasikan selama puluhan tahun tersebut, total nilai dari praktik manipulasi ekspor di Indonesia ini sudah menembus angka yang luar biasa tidak masuk akal, yaitu sebesar 908 miliar dolar Amerika Serikat, atau jika dikonversikan tembus lebih dari 16.000 triliun rupiah. Sebuah angka raksasa yang jika digunakan dengan benar bisa melunasi seluruh utang negara dalam sekejap dan menjamin kesejahteraan hidup seluruh rakyat kecil hingga beberapa generasi ke depan. Melihat skala kebocoran yang begitu mengerikan hingga menembus angka 16.000 triliun rupiah, kita tentu sadar bahwa masalah ini bukan lagi sekadar urusan salah hitung di atas kertas. Ini adalah sebuah bentuk penindasan ekonomi yang nyata terhadap rakyat kecil. Menanggapi situasi yang sudah masuk tahap darurat ini, Presiden Prabowo Subianto mengambil sikap yang sangat keras dan tegas di hadapan para anggota DPR RI. Beliau dengan meledak-ledak menyatakan perang terhadap segala bentuk kebocoran kekayaan negara. Beliau menegaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara, atau APBN tidak boleh lagi, hanya menjadi tumpukan dokumen keuangan yang tidak punya taji. APBN harus diubah menjadi alat perisai untuk melindungi hak-hak rakyat, dan memastikan setiap sen dari hasil kekayaan alam Indonesia kembali pulang, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Sebagai langkah nyata untuk menyumbat ember yang bocor tersebut, pemerintah akhirnya mengeluarkan sebuah jurus kebijakan yang sangat radikal dan berani. Pertanggal 1 Juni 2026 kemarin, pemerintah resmi memperketat dan memperlakukan aturan wajib bagi seluruh devisa hasil ekspor sektor sumber daya alam. Jika selama puluhan tahun para pengusaha dibiarkan bebas memarkir dan menimbun dolar hasil penjualan bumi kita di bank-bank asing seperti di Singapura atau negara pelarian pajak lainnya, maka per Juni tahun ini aturan mainnya berubah total. Para eksportir raksasa itu kini dipaksa dan diwajibkan hukumnya untuk memasukkan dan mengendapkan uang dolar mereka ke dalam sistem perbankan dalam negeri kita, khususnya melalui bank himpunan milik negara atau himbara seperti Mandiri, BRI, dan BNI. Harapan dari kebijakan ini sebenarnya sangat sederhana dan logis. Dengan diparkirnya dolar-dolar tersebut di bank milik negara, maka pasokan mata uang asing di dalam negeri akan melimpah. Cadangan devisa kita yang selama 6 tahun terakhir ini jalan di tempat akan langsung melonjak drastis. Ketika pasokan dolar di dalam negeri kuat, maka nilai tukar rupiah yang sempat terkapar di angka 18.000-an per dolar secara perlahan akan memiliki tenaga untuk menguat kembali. Bagi kita rakyat kecil, menguatnya rupiah adalah angin segar karena bisa menekan laju kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok yang selama ini mencekik dompet kita. Namun, disinilah letak ujian politik terbesar bagi pemerintahan saat ini. Mengeluarkan aturan di atas kertas itu adalah hal yang mudah, tetapi melaksanakannya di lapangan adalah urusan yang berbeda jauh. Kebijakan radikal per Juni 2026 ini dipastikan akan memicu perlawanan sengit di bawah tanah. Mengapa? Karena aturan wajib parkir dolar ini secara langsung menyenggol dan mengganggu kenyamanan berbisnis para taipan pengusaha raksasa dan mafia dagang internasional yang sudah meraup untung dari celah hukum sejak tahun 1991. Mereka yang selama ini terbiasa menyembunyikan kekayaan lewat laporan palsu, tentu tidak akan tinggal diam begitu saja melihat sumber pundi-pundi kekayaan haram mereka ditutup oleh pemerintah. Oleh karena itu,
Tantangan terbesar bagi Presiden Prabowo beserta seluruh jajaran penegak hukumnya ke depan bukanlah seberapa banyak barang yang bisa kita ekspor, melainkan seberapa berani dan konsisten pemerintah dalam menyeret dan menindak tegas para pelanggar aturan ini. Apakah pemerintah memiliki keberanian politik yang cukup kuat untuk menghadapi tembok tebal kekuatan oligarki, ataukah aturan ketat per Juni ini nantinya akan bernasib sama seperti aturan-aturan terdahulu yang perlahan melonggar karena adanya lobi-lobi politik di bawah meja? Selain aturan parkir dolar, senjata pamungkas yang paling mendesak dan sangat dibutuhkan saat ini adalah pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset. Rakyat kecil sudah sangat paham dan cerdas melihat peta hukum di negeri ini. Kita semua tahu bahwa menjebloskan koruptor atau mafia dagang ke dalam jeruji besi selama beberapa tahun saja sama sekali tidak membuat mereka jera. Penjara tidak menakuti mereka karena selama uang hasil jarahan mereka masih utuh, mereka masih bisa hidup mewah di dalam sel. Dan setelah bebas mereka tetap menjadi konglomerat yang bisa membeli apa saja. Maka dari itu, Undang-Undang Perampasan Aset adalah satu-satunya obat paling mujarab untuk menyembuhkan penyakit kanker korupsi yang sudah stadium akhir di Indonesia. Dengan adanya undang-undang ini, negara tidak perlu lagi menunggu proses peradilan yang bertele-tele dan penuh lobi bawah meja, hanya untuk menyita harta yang tidak wajar. Begitu ada pejabat atau pengusaha yang kekayaannya melompat drastis tanpa asal-usul yang sah, negara memiliki hak mutlak untuk merampas dan mengembalikan aset tersebut ke dalam kas negara. Kita ingin melihat para koruptor dan mafia itu miskin semiskin-miskinnya, hingga mereka merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat kecil yang harus bertahan hidup dengan sisa-sisa uang di dompet. Sebagai rakyat kecil yang setiap hari harus memeras keringat di bawah terik matahari, yang harus memutar otak setiap pagi hanya demi mencukupi kebutuhan dapur yang kian mencekik, jujur saja, kami berada di titik jenuh yang sangat dalam. Di zaman yang serba kacau ini, saat harga barang-barang pokok melejit naik tanpa kendali, saat beras, minyak, dan bahan bakar minyak harganya melambung tinggi, hidup terasa berjalan di atas seutas tali. Di tengah himpitan ekonomi yang kian menjepit dompet kami seringkali merasa lelah. Kami lelah menjadi penonton di tanah air kami sendiri yang katanya kaya raya. Kami lelah mendengar angka belasan ribu triliun rupiah menguap begitu saja ke luar negeri lewat laporan palsu para mafia. Sementara untuk mendapatkan akses kesehatan dan pendidikan yang layak saja, kami harus mengantre panjang dan mengemis keadilan. Namun, di dalam lubuk hati kami yang paling dalam, ada satu ruang kecil yang tidak pernah padam. Ruang itu bernama harapan. Di tengah badai sinisme dan kekecewaan terhadap sistem, kami menolak untuk menyerah pada rasa putus asa. Kami memilih untuk tetap percaya bahwa di antara gedung-gedung tinggi di Jakarta, di antara ribuan pejabat yang duduk di kursi empuk kekuasaan, masih ada ruang bagi nurani. Kami memilih untuk percaya bahwa di negeri ini masih ada pejabat-pejabat yang bersih, jujur, dan tulus memikirkan nasib rakyat kecil. Kami percaya masih ada pemimpin yang tidurnya tidak nyenyak, karena memikirkan bagaimana cara agar anak-anak di pelosok desa bisa sekolah, dan bagaimana agar para ayah bisa membawa pulang makanan yang layak untuk keluarganya tanpa harus terjerat utang. Kepada mereka, para pemimpin dan pejabat yang bersih, yang memegang teguh amanah dan menolak untuk menyentuh Rp1 pun uang haram, kami titipkan doa keselamatan yang paling tulus. Doa ini lahir dari bibir-bibir kering rakyat kecil yang mendoakan dari kejauhan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan yang kokoh kepada Anda sekalian. Di tengah kepungan godaan harta dan tekanan politik yang begitu dahsyat, semoga Anda tetap berdiri tegak layaknya karang yang tidak runtuh dihantam ombak. Kami tahu, menjadi orang jujur di tengah sistem yang rusak adalah perjuangan yang sunyi dan penuh risiko. Anda mungkin dimusuhi, disingkirkan, atau bahkan diancam oleh mereka yang merasa kenyamanannya terganggu. Namun ketahuilah, doa-doa dari rakyat yang Anda bela akan menjadi benteng gaib yang selalu menjaga langkah kaki Anda. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan tetaplah menjadi kompas moral bagi bangsa yang sedang meraba-raba mencari keadilan ini. Satu desakan moral yang teramat suci dan menjadi harapan terbesar kami saat ini, adalah melihat disahkannya Undang-Undang Perampasan Aset. Kami, rakyat kecil, mungkin tidak paham pasal-pasal hukum yang rumit, tetapi kami sudah cukup cerdas untuk melihat kenyataan di lapangan. Menjebloskan koruptor atau mafia dagang ke dalam jeruji besi selama beberapa tahun saja sama sekali tidak membuat mereka jera. Penjara tidak menakuti mereka. Selama uang hasil jarahan mereka masih utuh dan tersimpan rapi di rekening luar negeri, mereka masih bisa hidup mewah di dalam sel fasilitas khusus, dan setelah bebas, mereka tetap menjadi konglomerat yang bisa membeli apa saja,
termasuk hukum itu sendiri. Maka dari itu, kami sangat berharap pemerintah dan DPR memiliki keberanian politik yang nyata untuk segera mengesahkan undang-undang perampasan aset ini. Jangan lagi ditunda-nunda dengan alasan lobi politik di bawah meja. Undang-undang ini adalah satu-satunya obat paling mujarab dan senjata pamungkas untuk menyembuhkan penyakit kanker korupsi yang sudah stadium akhir di Indonesia. Dengan adanya aturan ini, negara memiliki hak mutlak untuk merampas dan mengembalikan semua aset tidak wajar milik pejabat atau pengusaha langsung ke dalam kas negara, tanpa perlu proses peradilan yang bertele-tele. Kami ingin melihat para perampok uang rakyat itu miskin semiskin-miskinnya, hingga mereka merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat kecil yang harus bertahan hidup dengan sisa-sisa uang di dompet. Kami merindukan sebuah hari di mana Indonesia bisa benar-benar bebas dari korupsi, sebuah negeri yang merdeka seutuhnya di mana hak-hak anak cucu kami tidak lagi dirampas oleh ketamakan segelintir orang. Di sisi lain, kami juga menyelipkan harapan yang teramat besar untuk seluruh elemen masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Di zaman yang penuh dengan ketidakpastian ekonomi ini, ketika isi dompet kian menipis dan emosi mudah tersulut, kami sangat berharap agar kita semua, sesama rakyat kecil, tidak mudah diadu domba. Kita harus sadar bahwa di saat harga pokok melejit naik seperti sekarang, ada banyak sekali oknum-oknum jahat di luar sana yang ingin memanfaatkan penderitaan kita. Mereka adalah para provokator yang sengaja menyebarkan narasi kebencian, hoaks, dan fitnah untuk membenturkan elemen masyarakat dengan pemerintah. Mengapa mereka melakukan itu? Karena mereka tahu, ketika rakyat dan pemerintah saling bertengkar, ketika kita sesama anak bangsa saling bergaduh dan terpecah belah, maka perhatian kita akan buyar. Saat kita sibuk ribut di media sosial atau berdemo di jalanan dengan penuh amarah yang salah sasaran, di saat itulah para mafia ekspor, para koruptor, dan para oligarki akan tersenyum lebar. Mereka akan lebih mudah melarikan kekayaan alam kita ke luar negeri, karena kita terlalu sibuk bertengkar sendiri. Kita tidak boleh masuk ke dalam jebakan licik itu lagi. Oleh karena itu, mari kita rapatkan barisan. Kita jaga persatuan ini dengan akal sehat dan hati yang dingin. Saling membantu sesama tetangga yang sedang kesulitan, dan jangan mau diprovokasi oleh isu-isu suku, agama, atau golongan yang sengaja digoreng oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Persatuan kita di tingkat bawah adalah benteng pertahanan terakhir negara ini. Ketika rakyat bersatu kokoh dan cerdas, maka tidak ada satupun kekuatan mafia yang bisa mendikte bangsa ini. Jika uang negara berhasil diselamatkan melalui penutupan celah manipulasi ekspor dan perampasan aset koruptor, maka impian rakyat kecil untuk hidup sejahtera bukan lagi sekadar dongeng sebelum tidur. Uang ribuan triliun yang selama ini lari ke Singapura atau Swiss bisa dialihkan sepenuhnya untuk memakmurkan tanah air, membangun sekolah yang layak, fasilitas kesehatan yang gratis tanpa diskriminasi, menciptakan lapangan kerja baru, serta menjaga harga pangan tetap stabil dan terjangkau. Rakyat kecil tidak pernah meminta kemewahan yang berlebihan. Kami hanya ingin hidup dengan tenang, melihat anak-anak kami bisa sekolah tinggi tanpa takut putus di tengah jalan karena kendala biaya, dan melihat orang tua kami bisa berobat dengan layak tanpa harus dipersulit oleh birokrasi yang berbelit-belit. Mari kita gaungkan terus harapan dan doa ini di setiap sudut perkumpulan kita, di ruang-ruang digital, hingga ke meja-meja kekuasaan. Sahkan undang-undang perampasan aset sekarang juga. Bersatulah rakyat Indonesia, dan kawal negeri ini menuju masa depan yang bersih, adil, dan makmur sentosa. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak sejauh ini. Gimana pendapatnya? Silakan tuangkan di kolom komentar teman-teman. Tapi ingat, jangan mencaci maki siapapun. Tapi ingat, jangan mencaci siapapun teman-teman. Gunakan bahasa yang baik, gunakan bahasa yang sopan. Tunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beradab. Teman-teman, sekarang saatnya kita beropini. Ngobrol cantik sambil minum kopi. Kita minum kopi dulu. Teman-teman, alhamdulillah. Teman-teman, kenapa minum kopi? Karena Presiden Prabowo suka minum kopi. Teman-teman, kekayaan alam Indonesia, mulai dari batu bara, nikel, hingga minyak kelapa sawit, merupakan aset berharga yang seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Melalui data perdagangan, komoditas-komoditas ini mencatatkan keuntungan ekspor yang sangat besar.
Namun, sebuah persoalan mendasar muncul. Mengapa kas negara seringkali terbatas dan beban ekonomi masyarakat kecil justru terasa semakin berat? Teman-teman, persoalan ini berakar dari praktik manipulasi laporan ekspor atau yang dikenal dengan istilah under-invoicing. Dalam praktik ini, oknum pengusaha nakal melaporkan nilai penjualan yang jauh lebih rendah daripada harga yang sebenarnya kepada pemerintah. Sebagai gambaran teman-teman, jika sebuah komoditas berhasil dijual ke luar negeri dengan harga 100 juta, dokumen resmi yang dilaporkan kepada Bea Cukai hanya ditulis sebesar 40 juta. Dampaknya apa teman-teman? Dampaknya sangat merugikan negara. Yang pertama teman-teman, penerimaan pajak berkurang. Karena keuntungan yang dilaporkan sangat kecil, pajak dan royalti yang wajib dibayar kepada negara pun menjadi sangat kecil. Hal ini menyebabkan rasio penerimaan negara berada di tingkat yang sangat rendah. Bahkan berada di bawah negara tetangga kita seperti Kamboja. Sungguh keterlaluan teman-teman. Masa pajak dari ekspor negara kita yang sangat besar, yang sangat subur, jauh di bawah negara Kamboja? Ini karena banyak pengusaha-pengusaha nakal teman-teman. Lalu kerugiannya lagi, modal lari ke luar negeri teman-teman. Sisa keuntungan yang tidak dilaporkan sebesar 60 juta tadi tidak pernah dibawa pulang ke Indonesia teman-teman. Uang tersebut langsung dialihkan dan disimpan di rekening-rekening bank luar negeri. Demi apa? Demi menghindari pajak teman-teman. Akibat dari menipisnya pasokan mata uang dolar di dalam negeri kita, nilai tukar rupiah menjadi rapuh dan terus melemah. Melemahnya rupiah inilah yang memicu kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok di pasar teman-teman, yang pada akhirnya membebani dompet masyarakat kecil. Kita sebagai rakyat kecil juga dirugikan. Padahal teman-teman, terlihat sepele, hanya perdagangan antara pengusaha Indonesia dengan pengusaha luar. Tapi jika terjadi kecurangan, under invoicing, maka itu membuat kita yang menderita. Kita belakangan ini sudah tahu teman-teman, bahwa rupiah terus melemah. Ya ini salah satunya gara-gara oknum-oknum jahanam ini teman-teman. Oleh karena itu, kita mendukung pemerintah untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset. Agar apa? Agar oknum-oknum ini takut. Agar siapapun yang maling uang negara, yang maling kekayaan alam, nanti bisa dimiskinkan total dan hartanya kembali ke rakyat. Teman-teman, menyikapi kebocoran yang diperkirakan telah berlangsung selama lebih dari 30 tahun ini, langkah tegas diambil oleh pemerintah sejak 1 Juni 2026. Pemerintah kini mewajibkan seluruh pengusaha besar untuk memasukkan dan menyimpan devisa hasil ekspor ke dalam sistem perbankan nasional. Kebijakan ini bertujuan memperkuat cadangan devisa negara. Untuk apa teman-teman? Agar rupiah kembali stabil. Agar harga-harga kebutuhan pokok tidak gonjang-ganjing kayak saat ini teman-teman. Saat ini banyak juga teman-teman saudara-saudara kita yang sedang turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasinya, untuk berpendapat. Itu sangat bagus teman-teman. Mengkritik pemerintah itu sangat benar, karena itu juga dilindungi oleh undang-undang. Tapi ingat teman-teman, jangan sampai perjuangan suci ini ditunggangi oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Jangan sampai kita dijadikan alat politik bagi sekelompok pihak. Dan jangan pernah teman-teman, jika turun ke jalan, jangan pernah merusak fasilitas umum, karena itu akan merugikan masyarakat yang lain. Jangan membuat kericuhan, karena
jika terjadi chaos, maka rakyatlah yang sangat dirugikan teman-teman. Teman-teman, terima kasih sudah menyimak sejauh ini. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Mari kita bersatu, kita terus mendorong agar DPR segera mengesahkan RUU perampasan aset. Sudah saatnya seluruh keuntungan dari hasil bumi Indonesia dikelola secara transparan dan dikembalikan untuk mendanai fasilitas publik, untuk mendanai pendidikan, untuk mendanai kesehatan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia, teman-teman. Terima kasih, terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan bagikan seluruh video ini ke seluruh grup WhatsApp kalian. Agar apa teman-teman? Agar kita semakin besar gerakannya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa, sampai bertemu di video selanjutnya. Merdeka! Tiang politik.